Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1218. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tangguhkan di sana, dan itu merupakan istana wakil pemimpin Tianjuo lainnya. Qin Chen saat ini sangat merasa bahwa beberapa mata sedang menatapnya. Beberapa wakil pemimpin Tianjuo yang peduli pada diriku sendiri, atau apakah mereka adalah mata-mata klan iblis? Kata Qin Chen, hatinya sedikit bergerak dan Qin Chen mencibir. Qin Chen, apa yang sedang kamu lihat? Melihat bahwa Qin Chen tidak segera masuk, yang Mulai Mantra pun tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak ada apa-apa, kata Qin Chen seraya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lalu kemudian Qin Chen pun mengikuti Yang Mulia Mantra dan Guru Suci Yao Guang masuk ke dalam api dan menghilang. Setelah memasuki saluran api tanpa akhir, kemudian sebuah istana sederhana muncul di depan mata Qin Chen. Ini luas, mendalam, dan sederhana. Napas sombong bergegas ke depan menindas Qin Chen. Ini adalah istana yang sangat luar biasa. Saat Anda melihat ke atas, seluruh istana naik ke langit dikelilingi oleh api berwarna-warni, seperti istana iblis dalam kekacauan kuno. Di atas istana ada plakat besar di mana ada 3 karakter besar ditulis di sana. Aula Harta Karun. Boom! Tatapan Qin Chen baru saja jatuh dan tiba-tiba napas yang tampaknya datang dari zaman kuno datang lurus ke depan. Dan pernapasan Qin Chen langsung tersedak. Napas yang kuat, kata Qin Chen, dia menghirup udara dingin. Fisik Qin Chen saat ini telah lama luar biasa. Setelah mengalami harta alam Dewa Piantin, Qin Chen tidak kalah dengan beberapa ahli teratas. Tetapi dalam hal pengetahuan tentang sejarah kelompok etnis tertentu, itu tidak sebagus beberapa barang tua. Namun Qin Chen sama sekali tidak lebih lemah daripada Tianjun yang kuat hanya dengan menilai harta karun itu. Dan aula harta karun tersembunyi di depannya nampak berdiri agung, dan 4 karakter besar di atasnya tampaknya mengandung prinsip-prinsip alam semesta yang paling mendalam, dan kekuatan aturan yang menakutkan turun dan menyelimuti segalanya. Kekuatan ini terlalu kuat, begitu kuat sehingga bahkan jika Qin Chen mengeluarkan kekuatan tempur penuhnya, dia takutnya dia tidak akan bisa merusak istana itu sedikit pun. Yang lebih menakutkan adalah bahwa 3 karakter besar dari aula harta karun ini berisi kekuatan aturan kacau yang khusus, dan Qin Chen tidak tahu siapa orang kuat yang telah menulis 3 karakter besar ini. Layak menjadi istana harta karun Tianjuo markas besar. Jika Anda meletakkan harta karun itu di istana seperti ini, siapa yang bisa mengambilnya? Kata Qin Chen. Napas dari istana ini sudah membuat jantung Qin Chen berdebar-debar. Dapat dilihat bahwa bahkan jika Tianjun yang kuat datang, dia tidak bisa takut menerobos aula harta karun tersembunyi ini dan tidak akan bisa mengambil harta karun di dalamnya. Hahaha, Qin Chen, kamu tidak tahu. Meskipun aula harta karun adalah tempat untuk mengumpulkan harta karun Tianjuo saya, tetapi pada zaman kuno, aula harta karun ini sendiri adalah harta karun tertinggi. Harta karun tertinggi, bahkan yang paling kuat, saya tidak ingin mematahkannya dengan mudah. Jadi, itu akan digunakan sebagai rumah harta karun di sini, kata Yang Mulia Mantra. Dia berkata sambil tersenyum. Apa? Istana ini juga harta karun? Kata Qin Chen. Dia menyipitkan matanya dan lalu melihat dengan hati-hati. Dan samar-samar Qin Chen melihat bahwa istana ini sebenarnya adalah harta karun. Dan ini bukanlah istana biasa, mendesis, tetapi ini bagus. Ini memang harta karun yang paling berharga, kata Qin Chen. Dia melihat untuk waktu yang lama. Dan Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Harta karun ini terlalu kuat. Qin Chen memiliki perasaan bahwa dia telah melampaui ranah harta karun surgawi. Dan itu lebih menakutkan daripada harta karun iblis yang ditampilkan oleh Dewa Iblis. Mungkinkah ini harta karun tertinggi? Kata Qin Chen. Dia berkata dengan serius. Jika saya bisa mengambil istana ini, bukankah saya bisa mendapatkan semua harta di aula harta karun yang tersembunyi ini? Kata Qin Chen. Dia bergumam. Yang Mulia Mantra kemudian tersenyum lalu berkata, Qin Chen, kamu berpikir terlalu banyak.
Rumor istana ini diturunkan oleh pengrajin kuno Tianzhuo. Dikatakan bahwa bahkan Lord Tianzhuo, Shenggong Tianjun, tidak mampu memperbaikinya sepenuhnya. Jadi dia menyimpannya di sini dan menggunakannya sebagai aula harta karun. Saya takut bahwa Supreme biasa pun tidak akan dapat memperbaikinya, kata Im Mantra. Oh, mendengar itu hati Qin pun tergerak. Apakah ini sangat kuat? Shenggong Tianjun, dia setidaknya adalah ahli puncak tahap akhir surgawi. Dan yang lebih penting, dia juga merupakan seorang pemurni. Bahkan jika dia tidak dapat memperbaiki harta karun itu memang bisa disebut luar biasa. Harta karun tertinggi, kata Qin. Dia langsung mengkonfirmasi bahwa aula harta karun tersembunyi ini itu setidaknya merupakan harta karun tertinggi. Di samping Im Mantra melanjutkan dengan senyuman. Namun, di antara banyak harta di ranah rahasia markas besar Tianzhuo, aula harta karun ini bukan yang terkuat. Itu hanya bisa dianggap berada di peringkat kedua. Apa hanya kedua? Qin terkejut. Yang mulia Yao Guang juga melihat ke atas. Ya, dalam Tianzhuo saya ada juga pagoda 9 lantai bernama Guyu Pagoda. Guyu Pagoda itu berisi roh jahat dan berbagai kekuatan membuka kekacauan kosmos. Ini adalah salah satu uji coba utama di Tianzhuo saya. Dikabarkan bahwa Guyu Pagoda telah berdiri di ruang ini sejak zaman pengrajin kuno. Sekarang ini adalah tempat suci Tianzhuo. Jika Master Pemurnian masih bisa mencoba untuk memperbaikinya, maka Guyu Pagoda bahkan adalah Tuan Tianjun Shenggong sendiri pun hampir tidak bisa mengguncangnya sedikit pun, kata Im Mantra. Menara Guyu, kata Qin, dia sedikit shock. Apakah ini sangat kuat? Yang mulia Yao Guang melanjutkan. Tuan, di mana pagoda kuno ini? Yang mulia Mantra tersenyum dan lalu melanjutkan penjelasannya. Guyu Pagoda ini juga ada di pilar api Tongtian ini, tetapi tidak seperti aula harta karun yang membutuhkan pilar api Tongtianji untuk menjaga. Guyu Pagoda tidak membutuhkannya. Karena itu dikabarkan bahwa bahkan ahli yang tertinggi pun tidak bisa mengguncangnya. Mengenai alasannya, itu akan disebut tempat suci dari Tianzhuo. Karena Guyu Pagoda ini dilahirkan dengan kekuatan ciptaan ketika alam semesta dibuka. Alam pemurnian di dalamnya beberapa kali lebih mudah daripada dunia luar. Banyak Master Tianzhuo juga banyak penatua juga diakon. Mereka ingin menerobos pada saat itu, akan memasuki Guyu Pagoda kuno untuk pemurnian. Tetapi Guyu Pagoda kuno ini sangat berbahaya dan bahkan ada resiko mati di dalamnya, kata Im Mantra. Luar biasa, bisakah itu membuat Master Pemurnian beberapa kali lebih mudah memurnikan? Itu bisa disebut tidak normal, kata Im Guang. Dia lalu berkata lagi, Tuan, apa bahaya di menara kuno ini dan bagaimana saya bisa memasukinya? Saya tidak tahu apa bahaya di dalamnya karena saya sendiri juga belum pernah masuk ke dalamnya, kata Im Mantra. Guru, ternyata kamu juga belum pernah masuk, kata Yang Mulia Yao Guang. Guyu Pagoda, kata Qin. Hatinya tergerak dan Qin merasa penasaran. Bahkan ahli tertinggi pun tidak dapat mengguncang harta karun itu. Pastinya itu memiliki wawasan yang kuat. Namun hal yang paling mendesak bagi Qin sekarang adalah untuk memasuki aula harta karun ini terlebih dahulu untuk memilih harta. Ayo pergi. Qin, guru suci Yao Guang, dan Yang Mulia Mantra pun langsung pergi ke aula harta karun tersembunyi. Gerbang istana harta karun ditutup sepanjang tahun dan akan dibuka hanya setelah aplikasi dibuat. Ketiga Qin sudah terdaftar, jadi ketika Qin mendekat, pintu aula harta karun yang tersembunyi itu pun secara otomatis perlahan terbuka. Pintu perunggu dengan lebar puluhan ribu meter saat ini benar-benar dibuka. Ketiga Qin pun langsung masuk ke dalamnya. Inilah alasan mengapa Qin dan ketiganya telah ditetapkan. Jika orang luar masuk secara paksa, maka mereka akan langsung dimusnahkan oleh istana harta karun. Dan boom, ketika ketiga Qin memasukinya, gerbang istana itu pun ditutup kembali. Ini adalah tempat untuk mendapatkan harta karun dalam Tianzhuo, kata Qin seraya memandang seluruh aula harta karun. Aula harta karun itu sangat luas dengan hanya plafon batu besar berdiameter sekitar 100 meter di tengah. Yao Guang, kamu naik terlebih dahulu, kata Im Mantra. Baik guru, kata Im Guang. Dia pertama kali berjalan ke plafon batu. Kemudian tiba-tiba cahaya tak terlihat langsung jatuh kepada guru suci Yao Guang. Dan pada saat yang sama, guru suci Yao Guang langsung terpana dengan gelombang yang melonjak dari tubuhnya. Setelah beberapa saat, boom, plafon batu di sekitarnya langsung bersinar. Dan saat berikutnya,
Warhammer hitam muncul di plafon batu. Ini, Qin-Chen langsung melihat ke atas. Bentuk Warhammer atau palu ini nampak sederhana, dengan beberapa karakter kuno yang terukir di atas Warhammer tersebut. Beberapa darinya itu seperti senjata biasa, tetapi itu seperti palu untuk menyempurnakan senjata. Jelas, ini adalah harta dari alat pemurnian, meskipun juga memiliki fungsi pertempuran. Tetapi, sebagian besar kekuatannya tidak cukup kuat jika dibandingkan dengan harta lain, itu hanya dapat dianggap sebagai biasa. Yang Mulia Yao Guang lalu mengambil Warhammer itu, tetapi wajahnya menunjukkan kegembiraan. Qin-Chen mengangguk. Tampaknya Yang Mulia Yao Guang tidak menembus harta karun untuk meningkatkan kekuatannya. Tetapi, harta karun yang didapatkan oleh Guru Suci Yao Guang untuk pemurnian. Selanjutnya, Guru Suci Yao Guang akan mundur dan meningkatkan tingkat pemurniannya. Tuan, sudah waktunya bagi Anda, kata Yang Mulia Yao Guang seraya menyingkirkan Warhammer itu dan mundur. Selanjutnya Yang Mulia Mantra melangkah maju dan lalu sebuah senjata suci dan cepat muncul di tangannya dan meletakkannya di plafon batu. Tuan, kamu, kata Guru Suci Yao Guang, dia sedikit terkejut. Yang Mulia Mantra lalu berkata, Aula harta karun yang tersembunyi ini tidak hanya bisa mendapatkan harta, tetapi juga bisa bertukar harta. Istana harta karun ini akan menentukan nilai harta yang Anda ambil, yang dapat ditukar dengan poin kontribusi. Apa ada fungsi seperti ini? Kata Guru Suci Yao Guang, dia bersemangat. Tuan, mengapa Anda tidak mengatakannya sebelumnya? Tidak ada gunanya mengatakannya kepada Anda sebelumnya. Istana harta karun ini hanya akan tertarik kepada harta tingkat tinggi dan senjata tingkat rendah tidak akan masuk ke matanya. Bagaimanapun, ini adalah ranah rahasia markas besar Tianzhuo, jadi tidak ada gunanya memberitahu Anda, kata Yang Mulia Mantra. Dia menggelengkan kepalanya. Mendengar itu, Qin-Chen lalu memandangnya dan tentu saja ada harta karun yang dikeluarkan oleh Yang Mulia Mantra. Harta karun berharga ini ditempatkan di plafon batu, lalu cahaya menyala, dan harta berharga itu pun menghilang. Segera setelah itu, Qin-Chen melihat cahaya putih menyelimuti Yang Mulia Mantra. Yang Mulia Mantra dalam cahaya putih sepertinya mengoperasikan sesuatu. Dan setelah beberapa saat, plafon batu menyala dengan cahaya putih lagi. Dan lalu harta yang mirip dengan kompas muncul di plafon batu itu. Lalu kemudian harta itu langsung disimpan oleh Yang Mulia Mantra. Ini jelas merupakan harta tingkat bumi. Qin-Chen meliriknya. Kompas ini harus menjadi harta dari semacam formasi. Qin-Chen, aku dan Guru Suci Yao Guang telah memilih. Jadi kami berdua akan keluar terlebih dahulu, kata Yang Mulia Mantra. Setelah mengatakan itu, dia membawa Guru Suci Yao Guang dan keluar dari tempat itu. Dan mereka tidak ingin melihat apa yang akan ditukar oleh Qin-Chen. Dan karena mereka telah mendapatkan hartanya masing-masing, oleh karena itu mereka pun harus keluar dari tempat ini. Setelah Yang Mulia Mantra dan Guru Suci Yao Guang pergi, Qin-Chen pun berjalan ke depan plafon batu. Selama harta karun ditempatkan di plafon batu, Istana Harta Karun akan melakukan pemeriksaan terperinci terhadap harta karun tersebut. Lalu Qin-Chen membalikkan tangannya dan senjata iblis muncul di tangannya. Ini adalah pedang tingkat bumi yang diperoleh Qin-Chen dari seorang master tingkat bumi yang dibunuh olehnya di alam Dewa Piantin. Qin-Chen lalu menempatkan pedang itu di plafon batu. Dan saat kemudian tiba-tiba cahaya putih menyala. Garis kata-kata secara tak terduga muncul di depan Qin-Chen. Harta pedang tingkat bumi ini senilai 1,5 juta poin kontribusi. Dapatkah itu dijual? Tidak, kata Qin-Chen. Dia langsung mengambil kembali pedang tingkat bumi itu. Karena sebelumnya Qin-Chen hanya menguji nilainya saja. Dan Qin-Chen tidak ingin menjualnya. Melihat Qin-Chen mengambil kembali harta karun pedang itu, Istana Harta Karun tidak melakukan apa-apa. Hanya satu baris kata yang muncul di depan Qin-Chen. Bisakah Anda menukar harta karun itu? Ya, kata Qin-Chen. Kali ini dia berkata ya. Dan kemudian Qin-Chen merasakan cahaya putih menyelimutinya. Dan saat berikutnya, sebuah bunga muncul di depannya. Dan dia tampak berada di langit berbintang yang luas, dikelilingi oleh bintang-bintang yang tak ada habisnya. Ini, Qin-Chen langsung terkejut. Istana Harta Karun yang tersembunyi ini sebenarnya memiliki efek seperti itu. Tidak heran bahwa Yang Mulia Mantra dan Guru Suci Yao Guang sebelumnya tampak sedikit terpana di saat bertukar harta. Karena ternyata kemungkinan besar mereka masih di depan plafon batu, tetapi kesadaran mereka telah memasuki bagian kekosongan ini. Ini adalah bentuk terperinci untuk pertukaran berbagai harta di Aula Harta Karun Tianzhuo. Suara jernih bergema di dalam kekosongan, dan pada saat yang sama,
bentuk abu-abu yang remang-remang tiba-tiba muncul di udara, dan ada bentuk besar pada formulir yang merupakan 4 kategori, yaitu adalah senjata, pertahanan, spesial, atau tambahan. Qin-Chen menatap bentuk abu-abu besar di udara itu lalu berkata, senjata. Kemudian perubahan dalam bentuk di depan Qin-Chen langsung berubah menjadi bentuk senjata. Pada saat yang sama, senjata juga dibagi menjadi 3 kategori, yaitu harta karun manusia, harta karun bumi, harta karun surgawi. 3 levelnya sangat jelas. Qin-Chen pun memilih harta karun bumi. Qin-Chen secara langsung mengklik harta karun bumi. Tiba-tiba, harta karun tingkat bumi yang tak terhitung jumlahnya ditangguhkan dalam kekosongan. Ada harta tingkat rendah dan tingkat atas. Qin-Chen memilih harta bumi tingkat rendah sebagai kategori awal, dan segera ada banyak harta tingkat bumi. Dan harta-harta itu juga dibagi menjadi beberapa kategori lagi, seperti pedang, senjata, dan tombak juga yang lainnya. Harta-harta ini juga disajikan satu persatu. Qin-Chen mengklik pedang lagi dan banyak pedang langsung muncul mengapung di seluruh langit berbintang ini. Di depan pedang-pedang ini, Qin-Chen melihat sepotong pedang yang dekat dengan tingkat bumi yang telah diambil sebelumnya. 2 juta poin kontribusi, kata Qin-Chen. Benar-benar ada perbedaan harga, dan Qin-Chen tatapannya menjadi serius. Pedang ini sama dengan pedang yang ingin dijual Qin-Chen sebelumnya, tetapi pedang yang ingin dijual Qin-Chen harganya 1,5 juta poin kontribusi. Tetapi jika Qin-Chen membeli pedang dengan tingkat yang sama dari tempat ini, tetapi harganya naik 500.000 poin kontribusi, yaitu seharga 2 juta poin kontribusi. Tianjuo ini tidak cukup serakah, kata Qin-Chen, meskipun 25% hilang dari nilainya. Tetapi Qin-Chen mengira bahwa Tianjuo tidak serakah karena itu cukup masuk akal untuk disebut keuntungan. Kemudian Qin-Chen pun keluar dari formulir ini secara langsung. Qin-Chen lalu mulai memilih lagi. Secara alami, Qin-Chen tidak akan benar-benar memilih harta karun tingkat bumi, tetapi Qin-Chen langsung memilih harta karun tingkat surgawi. Segera Qin-Chen pun langsung membuka senjata-senjata pedang tingkat surgawi. Setelah beberapa saat, Qin-Chen pun telah menemukan harta-harta tingkat Tianjun. Harta tingkat Tianjun atau tingkat surgawi termurah adalah sekitar 30 juta poin kontribusi, dan yang termahal adalah seharga setinggi ratusan juta poin kontribusi. Untuk harta pertahanan, Qin-Chen memiliki baju besi Haotian, dan Qin-Chen pun langsung menyingkirkan harta pertahanan. Sedangkan untuk sumber pasokan sumber daya, Qin-Chen memiliki kekuatan sumber kacau di dalam cakram Gyo Qiankun. Jadi Qin-Chen tidak memerlukan pasokan sumber daya. Qin-Chen lalu memilah demi memilah untuk mencari harta karun yang cocok dengannya. Dan beberapa saat kemudian, tiba-tiba, mata Qin-Chen langsung terkunci kepada sebuah harta karun. Dan nama harta karun ini sangatlah aneh. Harta karun itu disebut Wan Jianhe. Yang membingungkan Qin-Chen adalah penampilan harta karun ini sebenarnya adalah sebuah pedang. Senjata pedang sebenarnya ditempatkan dalam senjata kategori khusus. Qin-Chen pun menjadi sangat tertarik. Selain itu, harga Wan Jianhe ini sangat menakutkan. Itu senilai 100 juta poin kontribusi. Ini jauh lebih mahal daripada harta karun Tianjun yang seperti pedang sebelumnya. Dan data-data harta Wan Jianhe ini tidak ditulis dengan senjata, tetapi dengan formasi domain. Qin-Chen kemudian segera menyalakan sungai Wan Jianhe ini, dan kemudian boom, begitu tangan Qin-Chen menyentuh pedang panjang keemasan ini, pedang panjang keemasan itu tiba-tiba meledak, dan lalu sebuah gambar tiba-tiba muncul di langit berbintang yang luas di seluruh tubuhnya, dan tiba-tiba muncul di langit berbintang yang luas dengan bayangan pedang yang padat. Bayangan pedang ini berubah menjadi perairan emas yang perkasa langsung memenuhi 4 arah dengan sungai emas yang luas yang tak ada habisnya. Dan di sungai emas ini ternyata itu menjadi pedang kecil dengan ketebalan ibu jari berubah menjadi sungai yang luas. Dan di sungai ini ada 10 tubuh pedang yang kuat memancarkan suasana yang menakutkan. 1 besar dan 9 kecil. Di sekitar tubuh pedang 10 tangan itu dikelilingi oleh pedang kecil emas yang lemah. Sekelompok monster emas meraung. 10 binatang buas yang aneh ini samar-samar berkeliaran di sungai emas yang tak ada habisnya, memancarkan napas yang luar biasa. Qin-Chen kemudian mengamati harta karun Wan Jianhe ini dengan ratusan pedang dan juga 10 tubuh pedang utama yang sangat menakutkan. Dan Qin-Chen mendapati bahwa harga 100 juta poin kontribusi untuk harta karun ini itu sebenarnya sangatlah murah. Wan Jianhe, kata Qin-Chen. Mata Qin-Chen langsung jatuh kepada Wan Jianhe ini.
dan Kincen sudah memilih dan memutuskan bahwa dia akan membeli harta karun ini.